Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu dan teman-teman semua. Baiklah, saya Lasmi Aslama dengan NIM 18035.012. Saya akan menampilkan video pembelajaran tentang sifat keperiodikan unsur. Selamat menikmati. Sifat-sifat keperiodikan unsur. Sebelum kita memasuki materi pembelajaran, terlebih dahulu kita melihat komponen media. Yang pertama ada KD IPK tujuan pembelajaran, yang kedua ada petunjuk penggunaan, yang ketiga ada materi, yang terakhir ada evaluasi. Evaluasi ini dilakukan agar siswa sekalian bisa memahami materi pembelajaran pada sifat-sifat keperiodikan unsur. Pada KD, IPK, dan tujuan pembelajaran itu akan dibahas tentang yang pertama ada KD, yang 3.3 menganalisis kemiripan sifat unsur dalam golongan dan keperiodikannya. Yang 4.3 menyajikan hasil analisis data-data unsur dalam kaitannya dengan kemiripan dan sifat keperiodikan unsur. Kemudian untuk IPK-nya 3.3.1 itu menjelaskan pengertian sifat keperiodikan unsur, yaitu jari-jari atom, energi ionisasi, afinitas elektron, dan juga keelektronegatifan. Pada 3.3.2 itu menganalisis kecenderungan jari-jari atom, energi ionisasi, afinitas elektron, dan keelektronegatifan dalam seperiode melalui tabel ataupun grafik. Pada 3.3.3 menganalisis kemiripan sifat unsur dalam segolongan melalui tabel ataupun grafik. 4.3.1 yaitu mempresentasikan kecenderungan sifat keperiodikan unsur dalam segolongan dan seperiode berdasarkan nomor atom dalam sistem keperiodikan unsur. Energi ionisasi, afinitas elektron, dan keelektronegatifan dalam seperiode melalui tabel ataupun grafik. Pada 3.3.3 menganalisis kemiripan sifat unsur dalam segolongan melalui tabel ataupun grafik. 4.3.1 yaitu mempresentasikan kecenderungan sifat keperiodikan unsur dalam segolongan dan seperiode berdasarkan nomor atom dalam sistem keperiodikan unsur. Sebelum kita memasuki sifat-sifat keperiodikan unsur, terlebih dahulu kita mengetahui apa yang dimaksud dengan sifat unsur periodik. Nah, sifat unsur periodik itu adalah sifat-sifat yang berhubungan dengan letak unsur dalam tabel periodik. Maksudnya adalah sifat keperiodikan unsur itu dapat dijelaskan sebagai yang pertama, itu unsur-unsur yang terdapat pada golongan yang sama mempunyai kemiripan konfigurasi elektron sehingga unsur yang segolongan mempunyai sifat yang mirip. Yang kedua, unsur-unsur yang terdapat dalam satu periode dari kiri ke kanan konfigurasi elektronnya berubah secara teratur. Hal ini berakibat pada perubahan sifat unsur secara teratur sehingga unsur-unsur dalam satu periode dari kiri ke kanan mempunyai sifat yang berubah secara teratur. Sifat-sifat keperiodikan. Yang pertama, ada jari-jari atom. Apa itu jari-jari atom? Sebelum jawabnya, kita lihat dulu gambar yang ada di sampingnya. Nah, setelah melihat gambar tersebut, jari-jari atom adalah jarak dari inti atom sampai ke kulit terluar. Panjang pendeknya jari-jari atom itu ditentukan oleh dua faktor, yaitu jumlah kulit elektron dan juga muatan inti atom. Untuk jumlah kulit elektron, semakin banyak jumlah kulit yang dimiliki oleh suatu atom, maka semakin panjang jari-jarinya atomnya. Untuk muatan inti atom, bila jumlah kulit dari dua atom sama banyak, maka yang berpengaruh terhadap panjangnya jari-jari atom adalah muatan inti atom.
Semakin besar muatan intinya, gaya tarik inti atom terhadap elektron itu lebih kuat, sehingga elektron lebih mendekat ke inti atom. Lebih kecil daripada atom litium, yang mana atom litium ini memiliki 3 elektron valensi. Jadi tarikan dari inti ke kulit terluarnya semakin besar. Berdasarkan yang telah dijelaskan tadi, bahwa jari-jari atom itu dalam tiap-tiap periode unsur golongan 1A itu mempunyai jari-jari paling besar dan ukuran jari-jari menurun sampai unsur golongan 7A. Yang kedua, dalam satu golongan unsur periode ke-1 itu mempunyai jari-jari paling kecil dan ukuran jari-jari naik sampai ke unsur ke-7. Dalam satu periode dengan bertambahnya nomor atom, maka jari-jari semakin kecil. Nah, kemudian dalam satu golongan dengan bertambahnya nomor atom tersebut, jari-jarinya semakin besar. Yang kedua, energi ionisasi. Di sini terdapat atom Mg yang dikelilingi oleh beberapa elektron. Nah, ketika diberi kalor 738 kJ per mol, maka atom Mg itu melepaskan 1 elektron, sehingga prosesnya dapat kita simpulkan bahwa Mg itu akan berubah menjadi Mg plus ditambah 1 elektron dengan kalor 738 kJ per mol. Nah, kemudian kita perhatikan lagi ketika dia sudah menjadi Mg+. Nah, kita tambah lagi kalor dengan sebanyak 1451 kJ per mol, sehingga dia akan mengeluarkan satu lagi elektron yang terlepas, yaitu sehingga akan menghasilkan Mg2+, karena tadi sudah ada 2 elektron yang keluar. Maka prosesnya akan terlihat menjadi Mg plus menjadi Mg2 plus ditambah elektron, maka dengan kalornya dengan energi ionisasinya 1451 kJ per mol. Nah, masih dengan energi ionisasi, di sini ada beberapa atom yaitu lithium, berilium, dan boron. Nah, yang mana di sini dengan energi ionisasi yang berbeda-beda, yaitu dengan 520 kJ per mol, juga dengan berilium 900 kJ per mol, dan juga boron itu 801 kJ per mol. Dan di bawahnya ada grafik dari energi ionisasi pertama. Nah, dapat dilihat dalam. Jadi kesimpulannya, energi ionisasi adalah energi yang diperlukan untuk melepaskan elektron terlemah suatu atom atau ion dalam wujud gas. Kecenderungan energi ionisasi di dalam satu periode dengan bertambahnya nomor atom, maka harga energi ionisasi cenderung semakin besar. Dalam satu golongan dengan bertambahnya nomor atom, harga energi ionisasinya cenderung masih makin kecil. Nah, selanjutnya afinitas elektron. Apa yang dimaksud dengan afinitas elektron? Nah, afinitas elektron dari unsur dapat didefinisikan sebagai jumlah energi yang diserap ketika sebuah elektron ditangkap ke atom dalam keadaan gas untuk membentuk ion bermuatan negatif 1. Nah, kecenderungan afinitas elektron dalam satu periode dengan bertambahnya nomor atom, harga afinitas elektron cenderung bertambah besar. Dalam satu golongan dengan bertambahnya nomor atom, maka harga afinitas elektron atom cenderung semakin kecil. Selanjutnya ke elektronegatifan, yaitu kemampuan atom menarik elektron dalam satu ikatan. Nah,
Berdasarkan tabel keperiodikan, dalam satu periode dari kiri ke kanan keelektronegatifan bertambah, sedangkan dalam satu golongan dari atas ke bawah keelektronegatifan akan semakin berkurang. Nah, semakin besar nilai keelektronegatifan suatu atom, maka semakin mudah bagi atom tersebut untuk menarik pasangan elektron ikatan, atau gaya tarik elektron dari atom tersebut itu semakin kuat. Dengan demikian, pola kecenderungannya akan sama dengan afinitas elektron. Nah, baiklah, untuk terakhir ada evaluasi. Jawablah pertanyaan berikut dengan benar. Soal yang pertama, jika ditinjau dari sifat keperiodikan jari-jari atom, maka dapat ditarik sebuah kesimpulan tentang sifat unsur, yaitu A. Jari-jari atom terbesar dimiliki oleh golongan halogen. B. Dalam satu periode, jari-jari atom semakin kecil dengan kenaikan nomor atom. C. Golongan alkali memiliki jari-jari atom yang kecil. D. Dalam satu periode, makin ke kanan jari-jari atom semakin besar. Maka jawabannya adalah B. Dalam satu periode, jari-jari atom semakin kecil dengan kenaikan nomor atom. Nah, soal yang kedua, unsur-unsur H, Li, dan Na yang terletak dalam golongan 1A ditentukan berdasarkan A. Nomor atom, B. Jumlah kulit, C. Nomor massa, D. Elektron valensi. Jawabannya adalah D. Elektron valensi. Soal berikutnya adalah soal yang terakhir, yaitu nomor 3. Di antara periodik unsur berikut yang benar dalam satu golongan dari atas ke bawah adalah A. Jari-jari atom semakin pendek, B. Elektronegatifan semakin besar, C. Afinitas elektron makin kecil, atau D. Energi ionisasi makin besar. Jawabannya adalah C. Afinitas elektron makin kecil.